Kabar duka datang pada hari ini 6 Mei 2025 bahwasanya Luna Maya ternyata telah melakukan akad pernikahan bersama Maxim Butio. Dan ini mengartikan bahwa saya berharap kalau Luna ini sama Ariel balik, itu tidak akan terjadi. Apakah kalian juga ikut bersedih atau malah bahagia terhadap pernikahan Luna Maya dan Maxim? Dan apakah pernikahan mereka akan langgeng untuk selama-lamanya? Beranikah kalian melihat hingga akhir konten ini? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri dan tidak ada yang akan luput dari kartu-kartu saya ini. Banyak selebriti yang gagal menikah setelah saya ramalkan. Banyak juga yang akhirnya menikah setelah saya lihat. Banyak hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat untuk terjadi seperti perceraian Reno Barak dan Syahrini yang juga tidak terjadi karena juga saya sudah ramalkan. Dan apakah Luna Maya dan Maxim ini akan selamanya? Mari kita lihat. Oke, Mas Denny Darko. Ini Luna Maya dan Maxim hari ini tanggal 6 Mei 2025 melakukan siraman sebelum nanti. Belum akad ya? Belum. Waduh, berarti akad akan terjadi atau enggak? Iya, terjadi. Oke. Siraman dulu, siraman. Karena mungkin sesuai adat ya, siraman dan menuju akad. Nah, yang kemungkinan akadnya akan ada di Pulau Dewata, Bali diselenggarakannya. Nah, tapi yang jadi menarik adalah pertanyaan terbesar netizen yang banyak ditanyakan juga. Kalau sebelumnya sosok Ariel ini sebagai orang yang dekat dengan BCL juga datang ke pernikahan BCL. Lantas apakah Ariel ini akan datang ke pernikahan Luna Maya dan Maxim? Kartunya ini, tapi saya akan bacakan di akhir konten ini nanti. Nah, agar kalian nonton. Yang lain dulu. Oke, tapi hubungan Luna sama Maxim ini pada akhirnya kan berlabuh di pelaminan. Padahal mereka pacaran cukup lama, 2 tahun, 3 tahun. Sekitar tahunan lah ya, udah bukan bulanan lagi. Lantas pada akhirnya apa yang membuat mereka berdua yakin untuk menikah dan dan mempersatukan mereka hingga hari ini? Sebenarnya malah karena tidak ada keyakinan ini mereka akhirnya saling menikah. Mohon jangan diartikan secara negatif ya, jangan dipenggal juga kepada banyak media-media di sini. Saya ingin katakan bahwa mereka menikah ini untuk mencari keyakinan yang ada di dalam diri masing-masing. Karena memang pertentangan dari salah satu keluarga ini memang ada. Dan ini sesuatu yang memang wajar karena seorang pria tampan di puncak karirnya ini lebih memilih seorang wanita yang ya puncak karirnya kan sudah lewat, tapi Luna Maya berhasil mempertahankan usianya 10 tahun lebih dewasa. Dan hal-hal yang mungkin kalau di pernikahan orang-orang awam ini pun akan menjadi pembicaraan di keluarga mereka atau di lingkungan mereka. Kok laki-laki ini menikah dengan wanita yang lebih tua? Ini jadi satu hal yang selama ini itu selalu mengganggu diri mereka ini tadi. Dan maka agar ini semua segera selesai, maka polemik ini ditutup dengan ya sudahlah, cepat menikah. Karena saya melihat bahwa sepertinya ini bukan sebuah hal yang disembunyikan pernikahannya, tapi memang sepertinya juga termasuk dadakan. Karena Luna Maya ini seolah-olah, maksudnya bukan mendadak ya, seolah-olah kabar ini sempat bocor sebelum pada akhirnya mereka berdua menikah. Yang nampaknya tadinya pernikahan ini mau dirahasiakan begitu aja. Lantas apa alasan sebenarnya Luna Maya ini ingin dan Maxim ini ingin menutup pernikahan ini agar private? Saya kira sih karena mereka nggak ingin ada sebuah mungkin kalau kita bilang itu satu ya di sini ya, hal-hal yang terus dibicarakan yang tentu saja ini akan menjadi isu. Makanya tadi saya katakan bahwa mereka itu lumayan terganggu dengan isu yang ada, dan ini tujuannya agar ya hal ini itu bisa diredam dan tidak dibicarakan secara liar. Kalau ternyata ini dibuka dari awal atau ya tadi itu ada yang membocorkan, maka berita ini pasti akan langsung muncul dengan segera seperti itu. Dan isu-isu yang juga mereka nggak ingin terjadi ini malah akan bisa saja dimunculkan, dan artinya kita akan tahu bahwa mereka ini sangat care dengan apa yang terjadi di sosial media. Hingga akhirnya menuju pelaminan, apakah ini
juga tanda dari bahwasanya kedua belah pihak keluarga ini sudah saling merestui dan juga Saya pikir ya akhirnya mereka mengetahui bahwa hidup mereka itu, maksudnya hidup si mempelai ini nggak diatur lagi oleh kedua orang tuanya, dan tahu bahwa zaman ini sudah berubah, di mana hal-hal semacam ya pernikahan dengan beda usia, di mana anak-anak mereka ini menikah dengan sederhana tanpa besar-besaran kayak terus mengundang atau nanti mungkin akan ada dan sebagainya. Intinya adalah pernikahan zaman dulu itu nggak terjadi kepada ya generasi sekarang ini. Luna yang termasuk milenial dan Maxim ini usianya berarti dia 90-an kan lahirnya kan? iya sebelum. Nah, maka saya kira ya ini satu hal seperti sebuah dobrakan dari generasi terhadap tradisi generasi yang sebelumnya. Oke, tapi akankah menjadi cukup menantang nanti pernikahan pasangan ini karena terpaut umur 10 tahun dan 10 tahun kan benar? Ya, dan yang pasti kita harus ketahui bahwasanya Maxim ini harus lebih dewasa atau mungkin akan dipaksa dewasa untuk menjadi. Betul, mereka harus menjadi diri mereka yang bukan mereka yang sejatinya gitu, seperti itu. Mereka harus, kalau saya ngomong magician ini adalah mereka harus menjadi seseorang yang akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya mengutip ada sebuah frase yang mengatakan pesulap itu sebenarnya adalah orang biasa yang berakting menjadi seorang yang luar biasa. Maka mereka berdua ini harus menjadi orang yang luar biasa. Kita akan tahu bahwa ya Luna Maya ini memang memiliki pribadi yang unik, dan Maxim pun ini memang kalau kita katakan kan ya usianya beda 10 tahun, sedangkan memang biasanya seringnya pria ini biasanya akan lebih dewasa karena sang wanita ini banyak menuntut kepastian dan butuh jawaban-jawaban pintar yang hanya bisa diberikan oleh seorang laki-laki yang memiliki pengalaman dalam hidup. Maka tantangannya ini bukan karena Maxim atau Lunanya, tapi karena jati diri mereka di usia mereka ini tadi. Oke, nah ada nggak sih kekhawatiran dari pihak Maxim atau mungkin Maximnya sendiri terkait keturunan? Karena yang seperti yang kita tahu ya, maksudnya umur Luna Maya sudah nggak muda lagi dan juga ya. Itu bukan jadi hal utama di sini kalau menurut saya. Bahkan kalau saya lihat Maxim pun sangat tidak mempermasalahkan hal itu. Yang mana mungkin keluarganya iya, tapi Maxim dengan resiko menikahi Luna Maya, terus nanti kalaupun ternyata, ya ini ternyata saya tidak mendoakan, tapi ternyata kenyataannya berbeda dari yang diharapkan, karena keluarga biasanya ingin memiliki keturunan, Maxim masih akan tetap bisa menerima. Tapi yang saya lihat pertikaian yang akan muncul itu bukan dari hal itu tadi, tapi dari hal bagaimana kedewasaan keduanya, yang mana saat ini menikah itu akan berbeda dengan saat mereka berpacaran dulu. In case kalian bertanya apa yang saya maksudkan di sini, kalau orang pacaran itu kan dapatnya udah dapat cantik atau gantengnya, nggak lihat waktu mereka ini bangun tidur mulutnya bau, ya kan, mukanya acak-acakan, dan mereka ini mau menstruasi dan sebagainya, yang akan ini satu hal yang pasti akan berbeda dengan kalau saat pacaran kan ketemunya udah dalam kondisi cantik dan siap untuk ngedate atau apapun tadi. Ini satu hal yang bahkan nggak cuma terjadi kepada Maxim dan Luna, tapi kepada pernikahan perbeda usia yang lainnya juga. Oke, kalau dari segi umuran kita bilang Luna Maya ini berhasil meniti puncak karirnya dan memperpanjang itu juga gitu. Sedangkan yang jadi sorotan juga hingga sampai ada yang mengomentari bahwasanya apakah Maxim ini akan bisa untuk ya sebagai kepala keluarga menangani kebutuhan finansial Luna Maya itu sendiri, karena yang kita tahu Maxim ini kan ya itu kan yang diharapkan oleh orang-orang. Tapi kan Luna Maya bisa saja nggak berharap seperti itu. Dalam hubungan rumah tangga di zaman-zaman seperti sekarang ini, seorang laki-laki yang terus ternyata penghasilannya ini di bawah yang wanita itu banyak. Dan wanita pun kadang-kadang merasa bahwa ya nggak masalah dengan itu. Karena wanita ini membutuhkan hal yang tidak diperlukan. Terutama wanita-wanita ini tadi memiliki penghasilan sendiri, penghasilan yang sudah besar, karir yang luar biasa, tabungan yang juga sudah membuncah. Kalau menurut saya sih mereka nggak butuh hal itu tadi. Tapi yang dibutuhkan tetap hal-hal yang tidak dimiliki oleh wanita kebanyakan. Wanita yang tercipta dengan segala kegalauan, segala kebimbangan, pertanyaan tentang kepastian, ini akan mencari hal-hal yang tidak didapatkan dari laki-lakinya. Biasanya memang laki-laki yang bisa memberikan atau mengilusikan kepastian, itu adalah laki-laki yang lebih tua, berpendidikan, memiliki hal yang tidak dimiliki oleh sang wanita. Tapi jika wanita ini sudah bisa menganggap bahwa laki-laki ini memberikan, ya sudah, nggak ada masalah. Dan ini kan mereka yang menikah, bukan kita yang menghakimi pernikahannya. Oke. Kembali menjurus ke pertanyaan akhir tadi. Adakah mungkin, maksudnya kalau kita bilang dari ya begitu, pasti kita tahu kabar pernikahan ini akan tersebar ke orang-orang dekat Luna dulu dong, dan juga Maxim. Pastinya Ariel akan sudah mendengar kabar ini lebih dulu gitu. Adakah rasa-rasa mungkin Ariel galau kah atau seperti apa di saat mendengar Luna akan menikah?
Saya pikir nggak ada hal itu, karena sejatinya kalau memang dilihat, ini adalah satu hal yang memang diharapkan oleh banyak orang, tapi mereka berdua pun itu sepertinya sudah berdamai dengan apapun yang terjadi dengan masa lalu yang berkaitan dengan hubungan mereka berdua dan hal-hal yang sangat disayangkan terjadi terhadap hubungan itu. Saya melihat bahwa ini satu hal yang bahkan dengan pernikahan ini akan berusaha untuk diputus dan dilupakan. Dan mengingat itu, saya pikir dengan sangat menyesal sepertinya Ariel ini nggak akan hadir. Dan itu salah satu juga kenapa pernikahan ini tidak dibocorkan dan terus diangkat, karena nanti bisa saja berita yang menghubungkan dirinya dengan masa lalu dan sebagainya ini akan terangkat kembali, dan bisa saja ini hal yang juga akan dimasalahkan oleh salah satu keluarga atau orang-orang yang akan berkaitan dengan kehidupan si dua orang ini tadi. Jadi harapannya sepertinya ini adalah satu hal yang ingin dilupakan, masa lalu semuanya sepertinya akan dibuang dan mereka berdua akan menjalani masa depan yang semoga akan bisa dijalani bersama. Selamat berbahagia, semoga ini menjadi pernikahan pertama dan terakhir untuk kalian berdua, dan semoga para siapapun di sini, fans atau pendukungnya, akan memberikan doa yang terbaik. Semua dilancarkan dan bisa terus bersama hingga lanjut usia dan tutup usia kelak. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.